Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamualaikum. Salam, salam, salam. Halo, kembali lagi Awak Ngaji Wasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Nah, kali ini kita akan kembali mendiskusikan soal dunia pendidikan yang merupakan salah satu faktor majunya sebuah negara. Nah, banyak yang bilang kalau cikal bakal dari dunia pendidikan bisa maju ini adalah kedisiplinan. Nah, kalau di Indonesia nih, Bob, menurut Om Bob, gimana dengan kedisiplinan yang ada di dunia pendidikan kita nih? Memang untuk menjadi maju, itu tidak peduli itu siapa ya. Itu memang ada yang namanya tuh faktor-faktor yang penting. Pertama kali faktor yang penting itu kalau memang dia mempunyai kemauan. Ya, kedua itu kalau dia mempunyai kemampuan. Oke. Nah, kalau sudah punya kemampuan dan kemauan, maka itu biasanya itu menjadi sesuatu yang bisa diharapkan untuk menjadi maju. Ya, nah sekarang kita lupain dulu bicara soal kemampuan. Oke. Ya, sekarang kita bicarakan dulu faktor yang menjadi salah satu yang penting tadi itu, yaitu faktor mau. Oke, kemauan ya. Nah, kemauan. Oke. Nah, sekarang kemauan itu sebetulnya manusia itu kan pada dasarnya itu agak malas ya. Ya, bangun tidur kalau nggak disuruh bangun, nggak bangun, misalnya begitu ya. Gitu ya. Kalau waktu masih bayi ya memang bangun karena lapar. Ya. Nggak bisa apa-apa jadi dia nangis. Ya, tapi kalau udah menjelang gede, lagi sudah mulai sekolah ya, dari playgroup SD maupun macam-macam itu biasanya sudah mulai keluar tuh rasa malesnya. Kalau bangunnya tidak dibangunin susah, masih ngantuk macam-macam gitu kan. Nah, sebetulnya semua yang namanya kemauan itu harus dibina dari keluarga. Jadi itu harus dipaksa. Ya, jadi nanti jadinya disiplin. Oke. Ya, jadi disiplin itu menjadi faktor yang paling penting untuk dari seseorang dari tidak mau menjadi mau. Itu adalah disiplin. Oke. Ya. Jadi kita ingat dulu kalau kita mau bicara soal Singapura, dulu Singapura itu kan terkenal negara yang waktu itu ya pertama kali dia merdeka atau berdiri itu kan terkenal Singapura itu tempatnya gangster, ya, kotanya kotor, jorok, ya, banyak orang karena dari etnis tertentu itu kan nekat-nekat itu, ya, kalau ngomong-ngomong ya teriak-teriak, kalau merasa batuk itu air liaknya itu juga setiap sembarangan dikeluarin, ya itu jerot gitu aja, ya, pokoknya itu menjadi slodah, kalau bahasa Belandanya itu slodah. Ya, Singapura dulu termasuk bangsa yang selodah. Kalau kencing di kamar kecil itu juga seenaknya, tidak di flush. Ya, jadi pokoknya waktu itu Singapura itu negara kecil yang baru berdiri tapi selodah, kotor, banyak gangster lah gitu yang terkenal. Tapi sekarang kan menjadi luar biasa. Ya, di dalam rangka menuju keberhasilan sampai sekarang ini kan dia mencari titik bangkitnya itu adalah dari disiplin. Jadi rakyatnya diharuskan disiplin. Ya, yang paling gampang itu kan disiplin untuk yang kasat mata itu kan kebersihan. Ya, betul. Sama attitude. Jadi sana dulu terkenal dengan yang namanya Singapore is a fine city. Ya, jadi semuanya itu didenda. Didenda. Jadi membuat orang takut karena didenda, jadi semua jadi disiplin. Ya, yang didenda itu misalnya ya, kamu membuang ludah di sembarangan tempat. Itu didenda itu.
ya $100 misalnya. Rupiah sekarang 1 juta ya. Iya. Kalau pipis di kamar kecil tidak di flush, Denda juga. denda $100. Buang puntung rokok, dulu waktu itu kan masih banyak rokok tuh, ya. Iya. Puntung rokok atau sampah sembarangan itu didenda juga. Berani membuang sampah di sembarang tempat, misalnya dulu di Indonesia juga begitu kan. Kalau naik mobil itu, kalau naik bis itu, kalau mau buang sampah juga buka jendela dilempar ya. Tempat sampah terbesar di dunia ya di Indonesia ya, sepanjang jalan raya itu tempat sampah. Itu juga didenda. Ya dulu memang ini negara apa? Sedikit-sedikit didenda, sedikit-sedikit didenda. Ya, tapi ternyata kenyataannya sekarang itu relatif. Tulisan-tulisan atau ancaman bahwa kalau you tidak seperti ini didenda, tidak ini didenda, itu sudah relatif nggak ada. Tapi rakyatnya sudah menjadi biasa disiplin. Okay. Jadi faktor disiplin itu menjadikan orang bisa belajar. Ya, seperti tadi, disiplin bahwa harus bangun pagi. Ya. Bangun pagi, kalau sampai terlambat, maka kena hukuman. Kalau hukumannya denda, orang tuanya yang teriak-teriak kan, muridnya kan nggak tarik duit, yang cari duit orang tuanya. Ya, nah itu ternyata sekarang menjadi biasa. Di Singapura itu orang kalau mau buang sampah itu nggak ada kotak sampah, nggak berani buang. Dan ini ternyata juga menular ke orang-orang Indonesia yang tinggal di Singapura, mungkin kerja di Singapura atau gimana. Coba tanya itu pembantu-pembantu rumah tangga yang kerjanya di Singapura. Dia kalau pulang Indonesia, attitude-nya sudah berubah. Di rumah sendiri dia juga nggak bisa kalau membuang sampah di seenaknya. Apalagi yang seperti yang sekarang terjadi di Jakarta itu, sampah ada di sungai. Karena nggak ada disiplin. Jadi kuncinya pendidikan itu adalah disiplin. Kembali ke orang Indonesia yang tinggal di Singapura, kecuali tadi TKW ya. Tapi kita salut sama TKW loh. TKW itu kan kerja mendapat devisa dan dikirim ke Indonesia. Betul, jadi Indonesia punya ekonomi itu maju juga karena TKW-nya banyak. Jadi kita harus salut ya. Pahlawan itu. Pahlawan devisa. Ya. Nah sekarang yang tinggal di Singapura lama kembali ke Indonesia juga dia tingkah polanya sudah menjadi orang-orang yang disiplin dalam hal-hal yang seperti itu. Nah sekarang ini harus kita tiru. Jadi dunia pendidikan kita itu kan misalnya ini ya, bahwa sekarang murid-murid itu kan harus bisa nyanyi Indonesia Raya. Ya. Standarnya nyanyi Indonesia Raya itu kan nggak loyo. Indonesia tanah airku kan harus kuat. Jangan lembek-lembek loyo. Nah ini karena di sekolahan kita itu tidak ada pelajaran nyanyi Indonesia Raya yang memenuhi standar. Ya semangatnya, artikulasinya. Ya kalau kita lihat itu, kalau ada upacara-upacara itu di televisi, kalau kita lihat itu ya, itu nyanyinya timik-timik. Karena tidak yakin kalau dia bisa nyanyi kan. Timik-timik supaya ikut suaranya orang-orang yang lain. Lah ini pada saat kita mengalami pendidikan mulai SD itu tidak diajari nyanyi dengan betul. Ya, terutama Indonesia Raya. Sebetulnya Indonesia itu dari dulu tuh luar biasa, punya lagu-lagu wajib. Ya, lagu wajib kan. Itu ada banyak itu. Ya, Garuda Pancasila. Ya, salah satunya kan. Itu mana sekarang diajarin? Ya, kalau ada diajarin cuma sekedarnya. Nah, ini kan nggak boleh. Jadi, kalau mau menciptakan murid-murid kita menjadi cinta tanah air, salah satunya ya dia harus bisa menyanyikan lagu-lagu wajib. Yang lagu-lagu wajib itu kan sudah ditentukan kemarin tuh. Itu kan banyak tuh. Itu kan semua kan memacu atau membuat jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang sekolah itu menjadi cinta tanah air. Rayuan Pulau Kelapa,
Iya. Maju tak gentar. Ya, Indonesia Raya pasti. Pasti. Ya, kenapa pelajaran itu kok sepertinya disepelekan. Nah, ini tidak bisa. Ini adalah disiplin menjalankan apa yang sudah digariskan sama pemerintah. Nah, itu contoh aja, disiplin itu harus. Sekarang coba kita introspeksi sendiri. Kita tanya sama anak-anak kita kalau pulang sekolah itu ditanyain dah. Hei, kamu di sekolahan itu diajari nyanyi nggak? Coba nyanyi. Bisa nggak? Coba kamu tanya. Ya, berapa persen yang bisa nyanyi? Nggak ada. Apalagi lagu-lagu nasional tadi ya. Iya, lagu-lagu wajib. Iya. Itu coba aja. Kita nggak usah banyak ngomong, riset kecil-kecilan di keluarga kita tanya. Nah, itu melambangkan bahwa betapa disiplin yang harus ditanamkan sejak kecil itu tidak dilaksanakan. Sekarang disiplin di dalam sikap terhadap guru. Oke, ya. Ya, zaman dulu itu kalau murid-murid itu sudah masuk di kelas sebelum gurunya datang. Iya. Begitu iya. teng-teng, sekarang bukan teng ya, sepertinya pakai bel katanya, tetet gitu. Iya. Murid sudah lari masuk di dalam kelas menunggu gurunya datang. Nah, sekarang gurunya datang, muridnya belum komplit. Malah gurunya yang cari, lo itu mana itu anak-anak kok belum muncul? Gurunya menunggu macam-macam dan sebagainya. Ini disiplin yang merosot. Zaman dulu anak-anak setelah ada di dalam kelas menunggu guru, ya, gurunya kalau belum datang, itu ketua kelas itu pergi ke ruang guru. Pak Guru, murid-murid sudah siap. Apakah bisa datang sekarang untuk mulai memberi pelajaran? Sekarang enggak. Muridnya sudah di dalam kelas, gurunya belum datang, muridnya sorak-sorak gembira, tinggal ngomong-ngomong lah, macam-macam lah, ya lempar-lemparan kertas kah, ya itu semua. Jadi ini disiplinnya mana? Lagi, kalau dulu murid-murid sudah di dalam kelas, gurunya datang, langsung ketua kelasnya teriak, ya semua teman-teman berdiri hormat kepada guru. Kabeh berdiri. Ya, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru, atau selamat siang kek tuh. Berdiri memberi hormat. Bukan cengengesan, ya. Nah, kalau gurunya bilang oke gitu, baru duduk terus langsung pelajaran. Bubar pelajaran sama tetet atau teng-teng gitu. Kalau gurunya belum berdiri, murid-muridnya masih diem aja, walaupun dalam hati sudah kepingin bubaran ya, kepingin istirahat. Begitu gurunya mau berdiri, mau meninggalkan kelas, muridnya berdiri semua. Hormat pada gurunya. Ya, ada juga yang lebih hebat kan, terima kasih Pak Guru. Jadi ini pendidikan disiplin seperti ini sekarang tuh rasanya udah dianggap sepele dan nggak ada. Ya, yang salah siapa ini? Ini repot. Jadi harus dari kecil-kecil ini. Nah, ini harus mulai pendidikan tuh harusnya dari disiplin. Sekarang kita perlu disiplin di sekolahan itu apa sudah ada. Kalau ada yang mengkaitkan dengan teori demokrasi, Om Bob, wah ini kan demokrasi bebas dong, masa harus diatur, gitu gimana? Ya itu keblinger. Demokrasi itu kalau orang-orangnya sudah sadar, pikirannya sudah benar, itu demokrasi boleh dijalankan. Tapi anak-anak SD, mana dia tahu demokrasi? Maksud saya, mana dia tahu ini yang betul, mana yang salah. Anak kecil itu belum bisa mengerti. Ya ini yang harus diterapkan, disiplin. Ya gampang aja. Yuk mau ikut seperti ini nggak? Kalau enggak ya yuk keluar aja, jangan sekolah di sini gitu kan. Nah ini kan kelihatannya otoriter. Ya enggak apa-apa. Karena masih kecil. Nah ini yang harus betul-betul dilaksanakan.
Nah ini memang syaratnya ya susah. Banyak guru-guru kita kan jiwanya kan wah kasihan anak-anak kok seperti itu ya. Atau juga mungkin ada guru yang sensi. Waduh saya nggak enak ini kalau selalu dikasih hormat sama murid-muridnya. Misalnya seperti itu. Ya ini gurunya salah. Dia harus berkorban. Misalnya sensinya itu ya untuk supaya anak-anaknya jadi disiplin. Nggak cuma itu ya, sekarang upacara. Upacara sama. Ya kalau sekarang siap hari Senin upacara bendera di lapangan sekolahan itu kan. Nah itu juga bayangin klemak klemuk, disemprit-semprit, ya sampai orangnya sampai jalannya upacara sama mengumpulkan anak-anak untuk bisa baris itu lama mengumpulkannya. Ini harus dilihat semua. Yang namanya disiplin itu mulai dari kecil-kecil. Seragam. Ada yang nggak pakai seragam, ada yang sepatunya selen atau pakai sandal, misalnya begitu, ya. Belum lagi yang disiplin yang datangnya terlambat. Datangnya terlambat, dia nggak boleh masuk atau gimana? Wah, orang tuanya marah. Ya, kalau anaknya distrap karena melanggar disiplin, yang protes orang tuanya. Datang ke sekolahan. Ya. Nah, ini repot. Jadi semua disiplinnya ini harus ditanamkan mulai kecil. SD kelas 1 itu sudah harus mulai disiplin. Nggak bisa. Tapi ada peran orang tua juga nggak, Om Bob, untuk menanamkan kedisiplinan di rumah? Ya jelas. Orang tuanya harus mendukung. Jadi kalau anaknya dikasih hukuman di sekolahan karena melanggar aturan atau tidak disiplin, dan pulang rumah itu anaknya nangis, orang tuanya terus wah katanya kan sayang anak. Tidak ada orang yang nggak sayang anak kan? Sayang anak. Ada apa? Kok kamu pulang nangis lesu? Oh tadi saya dimarahin sama Pak Guru atau Bu Guru. Ya, saya karena datang terlambat, terus saya nggak boleh masuk kelas. Atau kemungkinan itu kupingnya dijewer. Ya, jewer mendidik kan. Jewer mendidik. Oh, tapi dasarnya anak kan pengen dibela sama orang tuanya, terus dia wadul. Kalau bahasa Jawa itu wadul. Ngadu dengan hal-hal yang tidak terjadi. Wah, saya dipukuli nangis gitu ya. Sakit sekali, ini bayangin masih sakit sambil anak-anak itu kalau pura-pura nangis kan pinter kan, supaya apa yang dia mau dapat itu kan. Nah, orang tuanya emosi. Loh, anak saya kok dibegituin? Ya, saya nggak rela anak saya dibegituin sama gurunya. Nggak ada banyak kejadian kan, orang tuanya datang. Ya. Ya, di sekolahan, ya teriak-teriak. Pak Guru, siapa ini guru namanya tadi itu? Ya, kamu belum tahu ya? Saya siapa ya? Wah, ya malah gurunya yang dimarah-marahin. Belum tahu ya? Saya ini misalnya anggota apa gitu, anggota dewan. Apa ini belum tahu ya? Saya tuh siapa? Pejabat apa? Kok anak saya diperlakukan seperti itu? Gurunya yang minta maaf. Oh, maaf Pak, enggak maksudnya enggak begitu, gini. Ya, kepala sekolahnya juga ikut-ikut nyalain gurunya. Jadi sistem disiplin itu baru bisa ditegakkan kalau semua yang terlibat, ya jadi istilahnya itu stakeholder ya, orang tuanya, gurunya, teman-temannya, kepala sekolahnya, itu harus sama-sama mendukung bahwa disiplin ini harus diutamakan untuk anak didik sekolah. Dan harus sama, yang namanya disiplin itu kalau salah ya harus dihukum. Ya kan? Jangan yang satu bilang harus dihukum, yang satu bilang kasihan. Nah ini nggak jadi. Yang satu orang tuanya, ini kan anak gua bukan anak lu. Kenapa lu berani begitu ya? Gua sekolahin anak gua di sekolahan lu itu kan untuk dididik, bukan untuk
dihukum. Nah, misalnya begitu. Dengan dalil-dalil yang seperti itu. Lah ini gurunya sama kepala sekolahnya harus punya trik atau punya semacam power untuk mengatasi orang-orang yang tidak tahu diri tadi itu. Ya, yang paling bagus ya orang tua itu artinya ikut saja apa yang dikatakan oleh sekolahan. Tapi ya perlu dipikir kalau sekolahnya ngawur ya orang tuanya harus ketemu sama kepala sekolahnya. Kalau ini tuh nggak bener loh, begini ngomong baik-baik. Jadi sekolahan itu juga menjadi maju. Kalau sudah berbuat salah dikasih tahu, dia harus diperbaiki. Tapi orang tua itu nggak boleh tutup mata. Pokoknya anak gua nggak salah. Pokoknya gua nggak rela kalau anak saya dilakukan seperti itu oleh gurunya. Semua pokoknya harus terbaik untuk anak saya, terbaik untuk anak saya. Terbaik itu kan gimana? Ya, bahkan ada yang ngomong, loh, orang tua itu kalau mendidik anak itu harusnya ceritanya begini. Seperti tadi dia anaknya itu kan kena hukuman sama sekolahan karena melanggar disiplin. Ya, orang tua kan semua sayang sama anak. Tapi dalam kasus seperti ini sayangnya itu nggak boleh dikeluarin, dikeliatin bahwa saya sayang membela dia, padahal dia salah. Dan itu tidak boleh. Jadi harus sayangnya disimpan. Justru dia didorong. Makanya besok you harus ikut Pak Guru atau Bu Guru. Kalau dia ngomong merah, ya you harus jadi merah, jangan jadi biru. Ya karena nggak bisa seperti itu. Nah ini kan anaknya merasa, loh kalau begitu Bapak nggak sayang sama saya. Lah biasanya kalau orang tua dibegituin terus luluh. Keleper. Waduh ya dah, masa saya nggak sayang sama anak saya. Jadi orang tuanya pun juga harus disiplin. Kalau salah ya bilang salah. You harus ikut guru. Justru kamu harus sekarang minta maaf sama guru. Diantarkan ke sekolahan. Ayo, bilang sama Pak Gurunya minta maaf kalau tadi berbuat salah. Janji besok tidak berbuat seperti itu lagi. Nah ini jempol, orang tua yang jempol. Nah ini luar biasa. Nah ini soal disiplin tuh harus seperti itu. Oke, nah kalau kita kaitkan dengan hukuman Om Bob, sebenarnya hukuman yang tepat untuk mendidik siswa itu yang seperti apa ya? Ya hukuman yang keras tetapi tidak membahayakan keselamatan dari anak itu sendiri atau melukai. Oke. Secara fisik. Secara fisik nggak boleh luka. Oke. Ya, apalagi membahayakan jiwa nggak boleh. Tapi kalau itu tidak melukai, tidak membahayakan jiwa, fine. Contohnya? Ya contohnya misalnya itu. Kupingnya dijewer. Tapi nggak sampai sobek kan kupingnya. Seperti itu misalnya. Terus itu anak-anak itu udah takut kok misalnya batoknya itu. Ya. Terus ditunjuk-tunjuk pakai jari. Ini. Kamu kenapa begitu? Ya, itu udah takut. Memang ada yang bandel. Kalau yang bandel ya harus hukuman itu diperkuat. Nah, guru itu sudah punya ilmu, diberitahu cara bagaimana memberi hukuman sama anak. Kan dia harus dibelajarin. Ya stressing terhadap anak itu. Kalau stresnya kebesaran, anak itu tidak tahan, malah bisa negatif hasilnya. Tidak efektif kan. Seharusnya bisa maju malah jadi mundur. Nah begitu. Tapi kalau nggak dikasih stres, anak-anak belum tahu. Anak-anak itu kan belum tahu. Kalau dia sekarang sekolah itu dengan disiplin yang tinggi itu mau besok buat apa kan nggak tahu. Yang penting ini sekarang kewajiban saya sekolah. Sekolah kalau seperti ini kan masih belum tahu. Nah kalau kamu melanggar, ya dihukum. Misalnya kalau PR, kan sekolahan kamu beri PR toh, pekerjaan rakyat, pekerjaan rumah. Ya. PR itu pekerjaan rumah supaya dikerjakan di rumah besok harus diserahkan. Nah ini kalau dia tidak membuat, misalnya sekarang kita coba lihat tuh sekolahan kita tuh kalau mendidik tulisan tangan tuh kayak apa sih?
Kalau kita ketemu teman-teman tuh nulis tangan itu udah tidak bisa dibaca. Huruf 1 seperti 7, huruf 3 seperti 8 misalnya ya. Jadi nggak bisa karena nulisnya itu nggak bagus. Ya, karena sekarang ya sepertinya kok pelajaran menulis halus itu, menulis tangan ya, itu apa ada. Ya sekarang semua pakai jempol. Ya, ngetik di handphone itu kan. Huruf cetak. Ya, huruf cetak itu sudah kalau you nggak ahli kan nulisnya lebih lama. Harusnya tuh huruf pakai tulis halus itu. Ya memang ini agak beda. Dulu waktu zaman Belanda itu kan orang-orang yang sekolah itu kan diharapkan besok menjadi tenaga administrasi. Maka semua yang sekolah mulai tingkat SD, ya itu harus bisa nulis dengan baik. Ada khusus kalau pelajaran bahasa itu, ya menulis itu termasuk salah satu unsur yang dinilai. Sekarang rasanya loh ya, kita tuh nggak ada kok pelajaran nulis harus. Itu jadi pengetahuan tok saja. Kalau tulis A itu begini, kalau B itu begini, C itu begini, tapi nggak ada latihannya. Nah itu harusnya sekarang. Kalau kita ketahui banyak sekali, kalau kita lihat itu orang-orang yang kerja itu tulis tangannya itu nggak bisa dibaca, cowek dibaca sendiri, dibaca dewek, ya. Katanya ini hebat seperti dokter. Dokter kalau nulis resep kan nggak bisa dibaca ya. Ya gitu urusan lain lah ya. Tapi anak sekolah kita itu besok kalau dia kerja itu, kalau mau ninggalin pesen itu bisa nulis dengan baik. Jangan dianggap dengan adanya zaman komputer semua pakai keyboard jadi dia terus susah. Nah itu karena nulisnya nggak benar jadi diharuskan pakai keyboard supaya orang bacanya nggak salah. Itu. Nah kasih PR. Ya misalnya kalimat-kalimat yang cinta tanah air. Ya. Tanah air kita tuh sangat subur. Maka tanahnya jangan sampai dirusak. Misalnya begitu kan. Suruh nulis 100 kali. Pakai buku cetakan tulis halus itu. Jadi anak-anak itu di rumah mengerjakan PR. Salah satunya PR nulis. Supaya tulisannya besok baik bisa dibaca sama orang lain. Nah ini kalau dia nggak selesai gimana? Ya dihukum. Kalau di rumah disuruh bikin 100 kali, ternyata dia nggak bikin, ya pada saat besok diserahkan tugasnya itu kok belum selesai, dia dihukum. Kamu tidak boleh pulang. Rampungkan itu sekarang 100 kalimat itu harus diselesaikan. Ya gurunya juga nggak boleh pulang kan, masa gurunya pulang? Tadi tinggal. Nah, tapi gurunya bilang, wah saya jam kerjanya kan sampai jam 1. Wah, ini kalau ngasih hukuman seperti ini, saya punya waktu terlambat pulangnya gimana, gitu kan? Sebaliknya juga orang tuanya, begitu jemput, karena dikasih hukuman, ya kan belum selesai, dia harus ngerjakan di sekolahan, orang tuanya marah. Loh gimana ini, saya kan jamnya repot ini, atau ketinggalan bis, atau ketinggalan angkutan kota, atau macam-macam, membela anaknya, jangan gitu dong, nggak bisa dong. Nah itu namanya hukuman. Sekarang disuruh nulis 100 tidak digarapkan di kantor, di rumah, di sekolahan harus dikerjakan selesai. Ternyata kok nggak selesai. Ya udah kalau nggak selesai lu nggak boleh pulang, gitu kan? Nangis ya dibiarin, harus selesai supaya dia besok jangan seperti itu lagi. Jadi terciptalah disiplin dan tanggung jawab. Kalau sudah dikasih pekerjaan harus diselesaikan di rumah, ya harus selesai. Sekarang rasanya nggak ada. Itu guru-gurunya juga tenggu. Teng tuh go home. Ya, teng go home pulang ya. Ya ini besok lagi lah. Semua besok lagi pengen ditunda-tunda. Nah, disiplin tuh nggak boleh seperti itu. Ada juga yang sempat berkomentar bahwa minat baca dari anak tuh juga kayaknya cukup penting. Menurut Bob gimana nih? Ya, betul. Sekarang yang banyak dikeluhkan sama orang-orang yang mengerti masalah ya. Kenapa kok
pendidikan di Indonesia itu hasilnya kurang bagus. Itu salah satunya ya juga tadi itu literasi. Jadi anak-anak kita itu tidak merasa perlu membaca atau tidak punya hobi membaca. Hobinya itu mendengar atau melihat televisi. Yang dilihat sinetron, nah repot. Ini memang bahaya juga. Memang anak-anak tuh harus bisa dilatih untuk membaca. Ya, dari sejak kecil, kelas 1, 2, 3 itu kan memang masih mempunyai kesusahan untuk membaca, ya, karena pelajaran membaca itu kan dimulai kelas 1 atau 2 dan makin lama makin banyak vocabnya yang dikuasai itu kelas 3 ke 4. Nah, itu memang harus disediakan bahan bacaan yang menarik untuk anak-anak. Itu latihannya pertama adalah seperti itu. Dengan demikian, kesulitan dia di dalam membaca dan dia mendapatkan sesuatu dari buku bacaan yang dia baca dengan susah, ya, karena kan vocabnya belum komplit, bacanya masih nggak bisa lancar, tapi dia mendapatkan value, nilai-nilai dari apa yang dibaca itu yang menarik, maka ini akan merangsang anak-anak kita itu untuk mau membaca lebih banyak lagi. Iya, betul. Nah, ini buku-buku harus disediakan. Buku yang cocok untuk baca kelas 1 itu apa? Ya. Oh, seperti misalnya itu apa? Apakah ini termasuk ya? Anak kambing itu namanya Cempe. Dia bacanya susah. Anak kambing tapi namanya Cempe gitu. Nah, kalau misalnya dianggap bahwa itu sudah memenuhi keinginan dia untuk tahu, nah maka dia akan baca buku terus. Jadi ini harus disesuaikan dengan usianya dan harus betul-betul menjadi ketertarikan dari anak itu. Kalau anak itu misalnya senangnya komik misalnya, komik sekarang tokoh-tokoh action figure itu kan, nah, kebetulan sekarang tokoh action figurnya sekarang itu kan bukan Gatot Kaca, bukan Arjuna, bukan Krishna, bukan Bhisma, ya, bukan Sinta Dewi, ya. Sayang, sebetulnya kalau literatur atau hikayat-hikayat dari Indonesia, namanya Gatot Kaca, Antaséna, itu sekarang coba you tanya, anak-anak sekarang tuh nggak tahu Antaséna itu siapa. Taunya lu itu kan nama jalan. Ya. Padahal itu adalah ceritaan-ceritaan merakyat yang besoknya juga diperlukan. Nah, ini harus dikasih bahan bacaan, diceritain sama anaknya tertarik. Kalau kamu tertarik, bacalah buku ini, dan buku itu disesuaikan dengan vocabnya. Pasti ada itu kalau mau dicari, ya. Tinggal sekarang orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan ini harus mencari seperti itu. Jangan yang diambil malah cerita Batman. Ya lah, itu nanti gimana? Tapi kalau event tuh yang dari Indonesia tuh nggak ada, tapi anak-anak tertarik soal Batman, tertarik dengan Superman, dengan Spiderman, ya bila perlu dikasih bahan bacaan itu supaya penting itu bahwa dia kepengen membaca, mendapatkan sesuatu. Baru meningkat lagi kalau umurnya udah gede, membaca mengenai ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu misalnya, kenapa kok roket itu bisa terbang? Kenapa kok barang itu jatuhnya ke bawah? Ya, itu dari mana? Itu ya harus dari literatur, harus baca. Literasinya itu harus betul. Jadi bahan-bahan bacaan itu disesuaikan dengan usianya anak-anak. Mengapa pesawat terbang bisa terbang gitu kan? Kenapa kok itu air bisa, kenapa kok ada barang yang bisa ngapung, kok ada barang yang bisa tenggelam? Ini semua harus dilatih untuk membaca, bisa mengetahui lebih banyak tentang itu. Ya karena apa? Pendidikan yang lewat orang, guru yang ngajar itu kan ada terbatasnya.
Tapi kalau literasinya hebat, anak yang punya minat baca banyak, maka lama-lama dia lebih pinter, lebih ngerti daripada gurunya itu sendiri. Nah itu tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu kan autodidak kabeh. Semua autodidak baca buku sendiri. Nah ini memang harus. Oke. Itu caranya gimana Om Bob? Ya caranya ya satu, ada bukunya enggak? Ya kelas 1 SD, kelas 2 SD mungkin 1, 2, 3 itu mungkin sama lah ya kira-kira gitu kan. Nah, dicariin buku-buku yang untuk sesuai dengan mereka diwajib untuk baca. Ini harus dibaca dalam tempo seminggu selesai atau sehari selesai, itu harus. Ya, dan diadakan tes nah, misalnya. Kalau udah baca, kumpulin orang-orangnya yang udah baca itu. Kamu baca A, baca C, ceritaan A, ceritaan B, ceritaan C, macam-macam. Yang udah baca, tanyain. Kamu coba buku ini cerita apa? Sekaligus ini apa? Telling story. Jadi dia cerita, oh ya kemarin saya baca Perang Bratayuda. Wah, sekarang siapa yang tahu Perang Bratayuda? Gak ada. Ya, cerita Bratayuda, ternyata itu dari Kurawa sama Pendowo, ya itu ceritanya gimana? Cerita satu episode yang pendek-pendek aja. Jadi dia betul-betul harus disiplin baca kan? Jadi kalau kita bicara disiplin harus baca disiplin baca. Waduh Pak, saya kemarin nggak jadi baca karena tertidur, nah, dihukum karena dia ngelanggar disiplin. Jadi guru ini juga harus betul-betul hatinya mendidik supaya anak itu bisa, bukan mentalnya buat gawe. Pokoknya tanggal 1 bayaran atau tanggal 25 kan pegawai negeri. Dapat gaji ke-13. Dapat THR. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak dipotong gajinya, ya kan? Liburnya banyak. Jangan cuma mentalnya itu, tapi mentalnya betul-betul bahwa dia harus mendidik anak itu bisa. Sebaliknya yang kedua juga begitu. Ceritanya B, tanyain B apa. Ini yang harus dilakuin. Ya, disiplin. Membaca buku itu harus mulai kecil. Supaya dia kalau nganggur, anak andu nganggur itu repot. Kalau nganggur nanti main game. Ya main game itu tahu-tahu 2 jam 3 jam di depan televisi, di depan monitor kan, komputer itu terus main terus. Apalagi sekarang game online, ya main terus. Dia nggak dapat ilmu yang lain, cuman game aja itu. Tinggal pencet-pencet, yang hebat kan jempolnya nanti, mencet sini, mencet situ, mencet sini, mencet situ gitu lah. Itu nggak bisa. Dan ini main game ini juga hati-hati, itu harus dibatasin. Ya sekarang yang membatasi main game itu yang menjadi pelopor kan Tiongkok. Game-game online itu nggak boleh. Karena merasa bahwa ini anak-anak ini kalau semua nanti mainan game semua, itu kapan dia dapat ilmu untuk meneruskan kehebatan sebuah negara. Nah ini harus ditiru. Tapi peraturan saja nggak bisa, orang tuanya harus ngamati. Ya, jadi literasi untuk membaca itu penting sekali. Melatihnya banyak loh itu, melatih dia supaya bisa dapat ilmu, pengetahuan. Terus dia dapat disiplin karena harus selesai bacanya. Ya, jadi ini dapat semua. Orang tuanya dorong. Ya, jangan malah orang tuanya ada yang begini. Ah, kamu apa sih kok baca-baca terus? Ya. Mbok sini ngomong-ngomong dulu, nah, mainan sama anak-anak. Ya jangan baca terus, lah repot ya. Orang tua juga harus mendorong. Oke. Well, masih banyak faktor-faktor yang bisa kita diskusikan mengenai pendidikan di Indonesia, tapi kita akan simpan untuk diskusi kita di episode selanjutnya. Jadi sampai di sini episode kita kali ini. Dan terima kasih Om Bob atas diskusinya. Juga untuk Anda yang punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Awang Aji Wasita undur diri.
Sampai ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.